Malam itu, suasana rumah di pinggiran kota Jakarta terasa hangat. Rumah Mas Tono, seorang pengusaha sukses, berdiri megah di tengah kompleks perumahan elit. Ia baru saja menyelesaikan makan malam bersama istri mudanya, Liana, dan anak sematawayangnya, Rani. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga bahagia, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil, sesuatu yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Rani duduk di ruang tamu, memegang boneka favoritnya. Gadis kecil itu tidak banyak bicara sejak Mas Tono menikah lagi. Ia lebih sering menyendiri, bermain dengan bonekanya, atau menggambar sosok yang tak pernah ia jelaskan. "Rani, sudah malam, ayo tidur," ucap Liana lembut sambil menghampirinya. Rani menoleh perlahan. Matanya yang sayu menatap Liana tanpa ekspresi. "Aku belum mengantuk, Tante," jawabnya dingin. Liana menghela napas, mencoba bersabar. Sejak ia menikah dengan Mas Tono, hubungan dengan Rani memang tidak pernah hangat. Gadis itu seperti menutup diri, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin dibagikan. "Rani, dengarkan Tante Liana. Sudah malam, kamu harus tidur," ulang Liana dengan nada lebih tegas. Rani akhirnya bangkit dengan enggan. Ia menggenggam erat bonekanya dan melangkah perlahan menuju kamarnya. Namun, sebelum menghilang di balik pintu, ia menoleh dan berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan, "Mama tidak suka kamu di sini." Liana tertegun. Perkataannya seperti membawa hawa dingin yang merayap ke seluruh tubuhnya. "Rani, tidak sopan bicara seperti itu," tegur Mas Tono dari ruang makan. Rani tak menjawab. Ia hanya masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan pelan. Liana berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menyerangnya. Namun, bayangan Rani yang menatapnya tadi terus membekas di benaknya. Malam semakin larut. Setelah memastikan semua pintu terkunci, Mas Tono dan Liana masuk ke kamar mereka. Rumah itu sepi, hanya terdengar suara kipas angin tua yang berputar di sudut ruangan. "Mas, Rani tadi bilang sesuatu yang aneh," ujar Liana sambil berbaring di tempat tidur. "Aneh bagaimana?" tanya Mas Tono tanpa terlalu memperhatikan. "Dia bilang, Mama tidak suka aku di sini." "Maksudnya apa?" Mas Tono menghentikan gerakannya sejenak. Wajahnya berubah serius, tapi ia berusaha menutupi kegelisahannya. "Ah, namanya juga anak-anak, biarlah. Nanti juga dia terbiasa dengan keadaan." Liana mengangguk, meski hatinya tetap diliputi tanda tanya. Di kamar lain, Rani duduk di lantai, memeluk bonekanya. Ia berbicara pelan, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. "Kenapa Mama belum datang?" bisiknya. Angin malam tiba-tiba berhembus masuk lewat celah jendela, meski jendela itu sudah tertutup rapat. Tirai putih bergoyang pelan, dan suara samar terdengar dari sudut kamar. "Jangan khawatir, sayang. Mama selalu ada di sini." Rani tersenyum tipis, lalu kembali bermain dengan bonekanya. Kebahagiaan semu yang selama ini menjadi topeng keluarga Mas Tono perlahan mulai terkikis. Apa yang tampak tenang di permukaan ternyata menyembunyikan badai yang sebentar lagi akan meledak. Pagi itu, suasana rumah terasa sunyi, tetapi ada hawa tak biasa yang mengintai di balik kesibukan pagi. Di ruang makan, Rani duduk dengan tatapan kosong, menggambar di selembar kertas. Liana, yang sedang menyiapkan teh, melirik ke arah Rani. "Rani, menggambar apa, sayang?" tanyanya sambil tersenyum, berusaha mendekatkan diri pada anak tirinya. Rani mengangkat kertasnya. Di sana tergambar sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di samping jendela. Wajahnya samar, tetapi sorot matanya kosong dan menyeramkan. "Itu siapa?" tanya Liana, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdetak lebih cepat. "Mama," jawab Rani singkat. Liana tercekat. "Mama, maksud kamu, Mama Maya?" Rani tidak menjawab. Ia menunduk kembali dan melanjutkan gambarnya. Malamnya, suasana rumah semakin mencekam. Angin dingin berhembus dari celah-celah jendela, membuat tirai bergoyang meski jendela sudah tertutup rapat. Liana mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu,
Tetapi kejadian aneh mulai terjadi. Saat ia sedang menyisir rambut di depan cermin kamar, tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Liana memandang ke cermin dan terpaku. Di balik bayangannya, sekilas terlihat sosok perempuan dengan rambut panjang yang tergerai menatapnya dari sudut ruangan. Liana membalikkan badan dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. "Mas! Mas Tono!" teriaknya panik. Mas Tono bergegas masuk ke kamar. "Kenapa?" "Barusan aku lihat sesuatu di cermin," jawab Liana dengan suara gemetar. "Ah, jangan aneh-aneh. Mungkin cuma bayanganmu sendiri," ujar Mas Tono mencoba menenangkan. "Tapi aku yakin, Mas, dia ada di sini." Mas Tono menarik napas panjang, mencoba mengabaikan rasa tidak enaknya sendiri. "Sudahlah, mungkin kamu cuma capek." Namun, jauh di lubuk hatinya, Mas Tono tahu ini bukan sekadar imajinasi Liana. Sudah beberapa hari terakhir, ia sendiri sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, meski rumah sudah kosong. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Liana mulai sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Maya berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan sorot mata penuh dendam. "Jangan pernah pikir kamu bisa merebut semuanya dariku," suara Maya bergema di kepalanya. Liana terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba membangunkan Mas Tono, tetapi suaminya tertidur lelap. Di sudut kamar, ia merasa ada sesuatu yang bergerak. Ia menyalakan lampu, tetapi tidak melihat apapun. Di saat yang sama, di ruang tamu, televisi yang tadinya mati tiba-tiba menyala sendiri. Layar itu memperlihatkan gambar-gambar kabur, tetapi di antara gangguan visual itu, sekilas terlihat wajah seorang perempuan yang menatap langsung ke arah kamera. Mas Tono, yang mendengar suara televisi, keluar dari kamar untuk memeriksa. Saat ia sampai di ruang tamu, layar televisi mendadak kembali gelap. "Siapa yang menyalakan TV ini?" gumamnya. Namun, ketika ia mematikan televisi, bayangan di layar yang gelap itu membuatnya terpaku. Wajah Maya, mantan istrinya, muncul jelas di sana, tersenyum dingin. Liana merasa tubuhnya melemas. Ia tahu, kebahagiaan semuanya mulai retak, digantikan dengan bayang-bayang yang mencekam. Namun, ia belum tahu bahwa ini baru permulaan. Teror yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, Mas Tono duduk di ruang kerjanya dengan kepala dipenuhi pikiran. Kegelisahan yang menghantuinya beberapa hari terakhir semakin tak tertahankan. Suara langkah kaki di malam hari, barang-barang yang berpindah tempat, dan wajah Liana yang pucat karena ketakutan membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengambil sebuah album foto lama dari laci meja. Album itu penuh dengan kenangan masa lalunya bersama Maya, mantan istrinya. Tangannya gemetar saat membalik halaman demi halaman. Di sana ada foto pernikahan mereka, liburan bersama, dan tawa yang dulu terasa begitu nyata. Namun, kenangan indah itu kini hanya meninggalkan rasa pahit. 5 tahun lalu, pernikahannya dengan Maya retak akibat perselingkuhan. Maya, yang saat itu sudah mencium gelagat aneh, akhirnya menangkap basah Mas Tono sedang bersama wanita lain di sebuah restoran. Amarah Maya tak terbendung. Ia membanting gelas yang dipegangnya, menciptakan keributan besar di tempat itu. "Kamu tega, Mas?" tangis Maya kala itu. "Aku yang selalu mendukung kamu dari nol, dan ini balasanmu." Mas Tono, bukannya menyesal, malah bersikap dingin. "Aku sudah tidak bahagia, Maya. Kita tidak cocok lagi." Setelah itu, semuanya berubah menjadi buruk. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, hingga akhirnya mereka resmi bercerai. Maya, yang selama ini dikenal sebagai wanita lemah lembut, berubah menjadi sosok yang penuh dendam. Di hari terakhir mereka bertemu di pengadilan, Maya sempat berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar Mas Tono. "Kamu akan menyesal, Mas. Apa yang kamu ambil dariku, akan aku rebut kembali, meski aku harus melawan takdir sekalipun." Mas Tono mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kata-kata Maya 5 tahun lalu kini terngiang kembali, terutama setelah semua kejadian aneh yang menghantui rumahnya.
Apakah ini ulah Maya? Tetapi bagaimana mungkin? Bukankah Maya sudah lama menghilang setelah perceraian mereka? Di tempat lain, Liana mencoba mendekati Rani yang sedang duduk di taman belakang. Gadis kecil itu kembali menggambar sesuatu, tetapi kali ini lebih mengerikan. Di kertas itu tergambar sebuah rumah dengan pohon besar di depannya. Di salah satu jendela, terlihat sosok perempuan berambut panjang sedang mengintip keluar. "Rani, gambar apa ini?" tanya Liana. Suaranya bergetar. Rani memandang Liana dengan wajah datar. "Rumah Mama. Rumah Mama Maya." Rani mengangguk perlahan. Liana merasa tubuhnya merinding. Ia tahu Maya sudah lama tidak ada dalam kehidupan mereka, tetapi kehadirannya terasa semakin nyata melalui Rani. Malam harinya, teror kembali terjadi. Saat Mas Tono sedang tidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah rumah tua yang gelap dan pengap. Di depan rumah itu, ada sebuah pohon besar yang terlihat menyeramkan. Ketika ia membuka pintu rumah, ia mendapati Maya duduk di ruang tamu, mengenakan gaun putih panjang dengan wajah pucat. "Maya?" panggil Mas Tono. Maya mendongak, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu mengambil semuanya dariku, Mas. Sekarang, aku akan mengambil sesuatu yang paling berharga darimu." Mas Tono terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat ke samping. Liana masih tertidur. Tetapi, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari sudut kamar. Ketika ia menoleh, samar-samar ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di dekat pintu, menatapnya dengan sorot mata penuh dendam. "Sudah cukup, Maya!" teriaknya. Tetapi bayangan itu menghilang begitu saja. Mas Tono sadar, masa lalunya yang kelam bersama Maya kini kembali menghantui, dan ia tak tahu bagaimana caranya menghentikan semua ini. Teror di rumah Mas Tono semakin intens dan mengganggu. Kini, tidak hanya suara-suara aneh di malam hari, tetapi juga kejadian yang membuat penghuni rumah kehilangan rasa aman. Pada suatu malam, Liana terbangun dari tidurnya karena suara tangisan. Ia menoleh ke arah Rani, yang seharusnya tidur di kamar sebelah, namun mendapati gadis kecil itu berdiri di sudut kamar. "Rani, kenapa kamu di sini?" Namun, alih-alih menjawab, Rani menunjuk cermin besar di dinding. Liana memandang ke arah cermin dengan perasaan cemas, dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di dalam pantulan cermin, ada seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun putih, berdiri tepat di belakangnya. Liana berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Pagi harinya, Liana mencoba membicarakan kejadian itu dengan Mas Tono. "Mas, aku lihat sesuatu di cermin tadi malam. Aku yakin itu bukan imajinasi." Mas Tono, yang juga dihantui mimpi buruk, hanya mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin kamu terlalu lelah. Jangan terlalu dipikirkan." Namun, di dalam hati, Mas Tono tahu bahwa ada yang tidak beres. Sementara itu, tingkah Rani semakin aneh. Gadis kecil itu sering terlihat berbicara sendiri di kamar, seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu kali, Liana mencoba menguping percakapan Rani. "Siapa yang kamu ajak bicara, Nak?" tanya Liana dengan lembut. "Ini Mama Maya," jawab Rani tanpa ragu. Liana terdiam, tubuhnya gemetar. "Rani, Mama Maya sudah tidak di sini. Dia sudah pergi." Namun Rani hanya tersenyum samar. "Mama bilang dia belum pergi. Dia selalu di sini." Liana mulai mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Maya. Wajah Maya tampak pucat, namun matanya menyala dengan penuh kebencian. "Apa yang kamu ambil dariku, aku akan ambil kembali," kata Maya dalam mimpinya, sebelum menghilang menjadi kabut hitam. Liana terbangun dengan teriakan, membuat Mas Tono terjaga dan memeluknya erat. Liana tahu bahwa semua ini lebih dari sekadar mimpi. Merasa teror di rumahnya semakin tak terkendali, Mas Tono akhirnya memutuskan untuk menyelidiki masa lalu Maya.
Ia mulai mencari tahu keberadaan mantan istrinya dan alasan dibalik semua kejadian ganjil ini. Pagi itu, Mas Tono mengendarai mobilnya ke rumah keluarga Maya yang dulu. Namun, rumah itu tampak sepi, seperti sudah lama tidak dihuni. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan halaman depan dipenuhi rumput liar. Mas Tono memutuskan untuk bertanya kepada tetangga sekitar. Seorang pria tua, Pak Samin, yang tinggal di sebelah rumah itu, tanpa enggan menjawab ketika nama Maya disebut. "Maya? Dia sudah lama tidak di sini, Pak Tono," ucap Pak Samin. Suaranya rendah. "Kemana dia pindah, Pak?" tanya Mas Tono, mencoba bersikap tenang. Pak Samin menggeleng. "Kami tidak tahu. Setelah perceraian itu, dia jarang keluar rumah. Lalu suatu hari, dia pergi tanpa pamit. Tapi sebelum pergi, sering ada hal-hal aneh terjadi di rumahnya. Orang bilang dia belajar sesuatu yang tidak baik." Mas Tono tertegun. Perkataan Pak Samin membenarkan kecurigaannya bahwa Maya mungkin telah menggunakan ilmu hitam untuk membalas dendam. Langkah berikutnya, Mas Tono mencoba menghubungi beberapa teman lama Maya. Ia berhasil menemui Sinta, teman terdekat Maya di masa lalu. "Maya, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi, Mas," ucap Sinta, ragu-ragu. "Tapi aku tahu dia sangat terpukul setelah kalian bercerai. Dia merasa dikhianati, dihancurkan. Aku ingat dia sering bicara soal pembalasan, soal bagaimana dia tidak akan membiarkan kamu bahagia." "Pembalasan apa maksudmu?" desak Mas Tono. Sinta menghela napas panjang. "Aku tidak tahu pasti. Tapi sebelum menghilang, Maya sempat sering pergi ke seorang dukun di daerah pinggiran Jakarta. Katanya, dia minta bantuan untuk sesuatu yang besar." Kata-kata Sinta mengguncang hati Mas Tono. Ia kembali ke rumah dengan perasaan tak tenang. Di kamarnya, ia mulai membongkar barang-barang lama, termasuk kotak yang berisi surat-surat Maya yang dulu ia abaikan. Ketika membuka salah satu surat, jantungnya berdegup kencang. Surat itu penuh dengan kata-kata penuh kebencian. "Tono, kau menghancurkan hidupku. Kau mengambil segalanya dariku. Tapi ingat, aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Apa yang menjadi milikku akan kembali padaku, cepat atau lambat." Tangan Mas Tono gemetar membaca surat itu. Setiap kata terasa seperti peringatan akan apa yang sedang terjadi. Malam itu, Mas Tono mencoba berbicara dengan Liana. "Dek, aku rasa Maya ada hubungannya dengan semua ini," ucap Mas Tono serius. "Maksud Mas, Maya sudah lama menghilang, kan?" Liana tampak ketakutan. Mas Tono menunjukkan surat-surat Maya yang ia temukan. Liana membaca, dan wajahnya memucat. "Mas, ini gila. Apa Maya benar-benar bisa melakukan semua ini?" "Aku tidak tahu. Tapi aku harus mencari tahu lebih jauh. Kalau memang dia yang bertanggung jawab, aku tidak akan membiarkan dia mencelakai kita." Namun, malam itu juga, teror kembali terjadi. Liana yang sedang berada di kamar mandi mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia melihat bayangan di cermin, sosok seorang wanita berambut panjang yang menatapnya dengan tajam. Liana menjerit. Di saat yang sama, Rani kembali menunjukkan perilaku aneh. Gadis kecil itu duduk di sudut kamar sambil memeluk bonekanya. Ia berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang. "Rani, kamu bicara sama siapa?" tanya Mas Tono. "Dengan Mama Maya," jawab Rani tanpa ekspresi. "Dia bilang aku harus pergi bersamanya. Dia bilang aku tidak aman di sini." Ucapan itu membuat suasana di rumah semakin mencekam. Mas Tono tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Maya, atau apapun yang menguasainya, jelas mengincar Rani. Dengan hati yang berat, Mas Tono memutuskan untuk mencari keberadaan Maya lebih dalam. Ia tahu bahwa jawaban dari semua teror ini hanya bisa ditemukan dengan menghadapi mantan istrinya yang penuh dendam. Namun, ia tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan membawanya pada sebuah rahasia gelap yang bahkan ia tidak pernah bayangkan sebelumnya.
Teror di rumah Mas Tono mencapai puncaknya saat Rani tiba-tiba menghilang. Kejadian itu terjadi pada suatu malam yang penuh kecemasan, setelah keluarga mulai merasakan bahwa mereka benar-benar sedang diawasi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam mendesir pelan, membuat jendela-jendela bergoyang, memunculkan suara berderit yang mencekam. Liana yang sedang duduk di ruang tamu mendadak merasa ada sesuatu yang salah. "Mas, Rani di mana?" tanya Liana cemas. Mas Tono mengerutkan kening. "Tadi dia ada di kamarnya. Coba lihat ke atas." Namun, saat membuka pintu, ia hanya menemukan ruangan kosong. Tidak ada Rani, hanya boneka kesayangannya yang tergeletak di lantai. Mas Tono berlari ke atas. Matanya langsung tertuju pada boneka itu. Ia memungutnya dan melihat secari kertas yang terselip di balik boneka tersebut. Dengan tangan gemetar, ia membaca tulisan tangan yang sudah sangat dikenalnya. "Dia milikku sekarang. Jangan cari kami." Liana yang melihat tulisan itu langsung menangis. "Mas, apa Maya benar-benar menculik Rani? Bagaimana bisa?" Mas Tono mencoba menenangkan Liana meski pikirannya sendiri kacau. Ia tahu ia harus menemukan Rani secepatnya, apapun caranya. Dengan perasaan terdesak, Mas Tono memutuskan untuk mencari Maya ke lokasi terakhir yang disebutkan Sinta, dukun yang sering didatangi Maya. Ia menuju sebuah daerah di pinggiran Jakarta, yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Ketika ia sampai, daerah itu gelap dan terpencil, dengan hanya beberapa rumah tua yang terlihat. Mas Tono bertanya kepada penduduk sekitar, dan akhirnya seorang pria tua menunjuk ke sebuah rumah kecil di tengah kebun kosong. "Itu tempatnya, tapi saya sarankan Bapak tidak masuk. Banyak yang bilang ada hal-hal aneh di sana," ujar pria itu dengan nada serius. Namun, Mas Tono tidak peduli. Ia harus menemukan anaknya. Mas Tono memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Bau dupa menusuk hidungnya, dan ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Di ruang tengah, ia menemukan altar kecil dengan foto Rani yang dipajang di atasnya. "Rani, kamu di sini?" teriak Mas Tono. Suaranya menggema di ruangan itu. Tapi kemudian, ia mendengar suara kecil, seperti bisikan seorang anak. "Papa, tolong aku." Suara itu datang dari arah kamar di ujung lorong. Dengan cepat, Mas Tono berlari ke sana. Namun, pintu kamar itu terkunci rapat. Ia mencoba mendobraknya, tapi tiba-tiba ia mendengar suara lain. "Dia bukan milikmu lagi, Tono." Mas Tono berbalik dan melihat sosok Maya berdiri di tengah ruangan, mengenakan pakaian serba hitam. Matanya kosong, tetapi penuh kebencian. "Maya, apa yang kamu lakukan? Di mana Rani?" "Dia aman, bersama ibunya yang sebenarnya," jawab Maya dingin. "Maya, kumohon, jangan libatkan Rani dalam masalah kita. Dia hanya anak kecil. Masalah ini bukan hanya tentang kita, Tono. Ini tentang dendamku. Kau mengambil kebahagiaanku, dan aku akan mengambil kebahagiaanmu." Mas Tono berusaha mendekati Maya, tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ia jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Maya mendekatinya perlahan. Wajahnya berubah menjadi sosok menyeramkan yang tidak lagi menyerupai manusia. "Rani adalah milikku sekarang," bisiknya. Mas Tono hanya bisa memohon dalam hati, berharap ada cara untuk menyelamatkan anaknya dari genggaman mantan istrinya yang penuh dendam. Di rumah tua Maya, Maya berdiri di depan Mas Tono. Tubuhnya tampak seperti manusia, tapi auranya menyeramkan. Rambutnya yang panjang terurai kusut, dan matanya memancarkan cahaya merah redup. Di belakangnya, Mas Tono melihat pintu kamar yang terkunci, tempat ia yakin Rani berada. "Maya, aku tidak akan pergi sebelum mengambil Rani. Dia anakku juga," kata Mas Tono dengan suara bergetar, mencoba terdengar tegas. Maya tersenyum sinis. "Anakmu? Kau bahkan tidak pernah benar-benar peduli padanya sejak kau punya istri baru. Maya, ini bukan tentang masa lalu kita.
Jangan biarkan dendam ini melukai Rani. Mas Tono memohon. Maya tertawa kecil, namun tawa itu berubah menjadi tangisan. Aku mati-matian mencintaimu. Aku bertahan meski kau menghancurkan hidupku. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Maya mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tubuh Mas Tono terhempas ke dinding. Ia merasakan dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. "Maya, hentikan ini!" teriak suara Liana dari pintu depan. Liana yang nekat mengikuti Mas Tono berdiri gemetar, namun keberaniannya muncul ketika melihat suaminya dalam bahaya. "Maya, jika kau ingin menghukum seseorang, hukum aku saja. Jangan sakiti anak kecil yang tidak bersalah." Liana mencoba menarik perhatian Maya. Maya menoleh, menatap Liana dengan tajam. "Kau adalah alasan semuanya hancur. Kau yang merebutnya dariku." Sebelum Maya sempat bergerak, suara lembut terdengar dari balik pintu kamar. Suara Rani menghentikan semuanya. Maya terlihat kaku. Wajahnya berubah menjadi lebih lembut. Pintu kamar perlahan terbuka, dan Rani keluar. Matanya merah karena menangis. "Mama, kenapa Mama marah sama Papa?" Maya terdiam. Tatapannya berubah dari penuh dendam menjadi penuh kesedihan. "Rani," suara Maya bergetar, "Mama hanya ingin melindungimu." "Tapi Rani takut," kata Rani dengan suara kecil. "Rani kangen Mama, tapi Rani juga sayang Papa. Jangan sakiti Papa dan Tante Liana." Maya terisak, tubuhnya gemetar. Wajahnya yang tadi menyeramkan perlahan kembali seperti Maya yang dulu. Ia berlutut, memeluk Rani dengan erat. "Mama hanya ingin kita bersama lagi," bisiknya. "Mama tidak pernah ingin kehilanganmu. Mama tidak akan kehilangan Rani. Tapi Mama tidak boleh marah seperti ini lagi." Tangisan Maya semakin menjadi, dan seiring tangisannya, hawa dingin yang mencekam ruangan itu perlahan menghilang. Dendam yang begitu dalam tidak bisa pergi begitu saja. Ketika Maya mencoba melepaskan Rani dan menyerahkan dirinya, kekuatan gelap yang ia gunakan mulai melawan. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, melayang-layang seperti asap pekat, mengancam mengambil Rani dari pelukan Maya. "Jangan ambil dia!" teriak Maya sambil memeluk Rani erat-erat. Mas Tono, yang mulai mendapatkan kekuatannya kembali, bangkit dengan susah payah. Ia meraih Liana dan berkata, "Kita harus membantu Maya. Ini bukan hanya tentang dia lagi." Mas Tono berdoa dalam hati, memohon ampun atas semua kesalahannya. Liana mengikuti, menundukkan kepala, berharap kekuatan cinta mereka cukup untuk mengalahkan entitas gelap itu. Maya akhirnya berdiri, tubuhnya bercahaya samar. Ia menatap bayangan itu dengan keberanian yang luar biasa. "Kau tidak bisa mengambil anakku." Dengan kekuatan terakhirnya, Maya memukul bayangan itu dengan energi dari tubuhnya. Bayangan itu berteriak, melayang-layang sejenak, sebelum akhirnya menghilang dalam kilatan cahaya terang. Ketika semuanya tenang, Maya jatuh ke lantai, tubuhnya melemah. Mas Tono dan Rani segera menghampirinya. "Mama," bisik Rani sambil menangis. "Mama mencintaimu, Rani, tapi Mama harus pergi sekarang. Hidupmu bersama Papa dan Tante Liana akan lebih baik tanpa Mama." "Maya, aku minta maaf," kata Mas Tono dengan penuh penyesalan. "Aku benar-benar menyesal atas semuanya. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu." Maya tersenyum lemah. "Penyesalanmu sudah cukup. Jaga Rani baik-baik." Setelah kata-kata itu, tubuh Maya perlahan memudar, menghilang seperti kabut yang diterpa sinar matahari pagi. Rani menangis keras, memeluk bonekanya. Mas Tono dan Liana saling berpelukan, merasakan kelegaan sekaligus kesedihan yang mendalam. Ketegangan yang mengguncang keluarga Mas Tono akhirnya mereda, tetapi meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Kehilangan Maya untuk kedua kalinya membawa perasaan lega sekaligus duka mendalam. Setelah kejadian di rumah tua itu, Mas Tono, Liana, dan Rani kembali ke rumah mereka di pinggiran Jakarta.
Rumah yang sebelumnya terasa dingin dan mencekam kini terasa lebih tenang. Namun, bayang-bayang kejadian yang mereka alami tidak mudah dilupakan. Cerita ini mengajarkan bahwa dendam hanya membawa kehancuran, tetapi penyesalan yang tulus dapat membuka jalan untuk penyembuhan. Hubungan manusia tidak pernah sempurna, dan kesalahan adalah bagian darinya. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki dan belajar dari masa lalu. Mas Tono, Liana, dan Rani kini melanjutkan hidup mereka, dengan kenangan Maya sebagai pengingat bahwa cinta seorang ibu tidak akan pernah benar-benar hilang, bahkan setelah kematian. Kisah dendam mantan istri adalah refleksi dari kompleksitas hubungan manusia yang dipenuhi dengan cinta, kesalahan, dan penyesalan. Maya, meski diliputi oleh dendam, menunjukkan bahwa kasih seorang ibu tidak pernah pudar, bahkan dalam kemarahan dan kehilangan. Di sisi lain, perjalanan Mas Tono mengajarkan bahwa tidak ada hubungan yang dapat dibangun tanpa kejujuran dan penghargaan terhadap orang-orang yang mencintai kita. Melalui cerita ini, kita diingatkan untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum semuanya terlambat. Kesalahan masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi penyesalan yang tulus dan usaha untuk memperbaiki diri adalah langkah pertama menuju kedamaian. Dendam mungkin menawarkan kepuasan sesaat, tetapi pada akhirnya hanya akan meninggalkan kehancuran. Sebaliknya, maaf dan cinta adalah kekuatan sejati yang dapat menyembuhkan luka terdalam. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga cerita ini tidak hanya memberikan ketegangan dan misteri, tetapi juga makna yang mendalam tentang pentingnya kasih sayang, kejujuran, dan pengampunan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.